Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan lihat kanan dan kirinya kalau ada sampah tolong diambil. Siapa tahu kalau yang tadi pastikan sudah bersih nyapunya. Bersih? Alhamdulillah, berarti kawan kalian yang piket tadi bertanggung jawab karena sudah piket kelasnya dengan bersih. Bagus sekali, tepuk tangan buat yang piket tadi. Mari kawan-kawan kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, agar rasa cinta kita terhadap tanah air makin nasionalisme, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dulu. Silakan idenya untuk dipimpin. Yang lain, silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, akan baca absen pelajaran kalian ya. Hadir Restu. Hadir. Oka Ananta. Ada? Kemana dia? Apa itu sakit? Surat ya, yang penting kalau sakit atau ada kepentingan jangan lupa mengirim surat. Ayo Kaliaki. Sakit juga. Ini memang lagi musim pancaroba ya. Pancaroba ini berarti apa pancaroba? Pergantian musim. Kemarau ke hujan atau ke hujan ke kemarau.
tertular atau banyak penyakit. Jadi kalian harus menjaga kesehatan ya. Hati-hati, apalagi yang suka makan jajan-jajanan sembarangan itu, jangan ya. Boleh dimakan tapi harus tahu apa, tahu batasan. Kita hidup ya. Bunga, Caca, Cindy, Juliana, Eka, Mustafa, oke, Eliana, Verunisa, Julistin, Lea Andromeda, Lita Nur Halimah, Muhammad Amirul Mukminin, Amrido Maulana, Muhammad Samsul, Muhammad Bayu Ilhamudin. Kemarin kenapa nggak masuk? Sakit. Kalau sakit kirim surat ya. Dan kali ini di sini Bapak Alfa, karena kamu nggak ngirim surat kan saya. Alfanya udah dapat satu ya, Budi ya. Maya Nurjayani, Milta Al-Mujaki, Murni Saryanti, Novia Mutiara, Nurwiji, Hadir Nurwiji. Kemarin juga nggak masuk mana Ji? Sakit Pak. Sakit juga. Aduh, sakitnya kompak nih ya, hati loh. Musim pancaroba Bapak bilang tadi ya. Riko Fernandi, Rizky Aditya, Rizka Nurmania, Salwa Salsabila. Oke. Salwa sekarang pakai kacamata ya? Min berapa Salwa? Oh, min. Wah. Banyak yang main HP pasti di Salwa ya? Enggak. Septiana Sari, Sirvi Naliatur, Tia Amanda. Ada yang belum kepanggil? Sudah semua ya? Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, Bapak mau bertanya, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang teks deskripsi. Ya, coba Bapak pegang tanya. Di sini siapa yang masih ingat siapa tentang teks deskripsi angkat tangan? Ya, Lea, apa teks deskripsi? Teks deskripsi adalah memaparkan objek atau tempat secara terperinci sehingga pembaca dapat melihat, merasakan atau membayangkan apa yang sudah dideskripsikan. Tepuk tangan buat Lea. Ini, Bapak punya tepuk. Namanya tepuk cinta. Ada pernah dengar tepuk cinta? Kayak gini ya. Beri tepuk tangan buat tepuk cinta buat Lea. Gitu Bapak berdiri ya. Tepuk cinta. Cinta kecil. Ulang ya. Bapak akan tepuk juga. Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Cinta kamu. Gitu ya. Karena tadi Lea sudah menjawab, kita beri tepuk cinta buat Lea. Ya bisa ya. Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Cinta kamu. Oke. Betul ya. Berarti kita tentang belajar tentang adjektif sebelumnya. Nah untuk kali ini kita belajar tentang konjungsi. Nah, tentang konjungsi. Coba sebelum kita mulai, apa itu konjungsi? Ada yang sudah baca buku-buku paketnya? Konjungsi apa? Coba yang sudah baca bukunya angkat tangan. Satu kata aja arti dari konjungsi. Ada yang tahu? Ya, salah silakan. Ya, kata hubung. Jadi konjungsi itu adalah kata hubung. Nah, sebelum ke kata bisa. Nah, sebelum ke konjungsi dulu, kita
tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini, ya. Tujuan kita hari ini adalah pertama, peserta didik dapat menggunakan konjungsi dalam tas deskripsi secara tepat sesuai dengan fungsinya. Maksudnya, kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, konjungsi ini selalu dan sering kita gunakan. Contohnya dalam apa? Ya, dalam yang kenceng apa itu? Dalam berbicara. Karena apa? Konjungsi itu kita gunakan untuk melakukan percakapan dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan masyarakat. Kita menggunakan konjungsi. Jadi, apalagi dalam tes deskripsi, konjungsi ini sangat dibutuhkan. Karena kalau tidak ada konjungsi, kalimat-kalimat yang kita gunakan itu akan tidak apa? Tidak lengkap atau tidak tepat. Begitu ya. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dan mengenali konjungsi dalam sebuah lagu yang disimak secara tepat. Nah, jadi makanya Bapak kemarin sudah informasikan bahwa hari ini kalian Bapak suruh bawa HP. Gunanya HP itu buat apa? Ya nanti kita akan menyimak sebuah lagu. Dalam sebuah lagu itu kan dalam kehidupan sehari-hari siapa di sini yang belum pernah dengar lagu? Lagu, lirik, syair, ada yang belum pernah dengar? Semuanya pasti sudah dengar lagu. Siapa yang di sini hobi dengerin musik? Masyarakat saya, Bapak pun juga suka dengerin musik. Jadi dalam sebuah lagu tersebut itu ada yang namanya penggunaan konjungsi. Atau dalam sebuah syair itu ada juga yang namanya konjungsi. Tapi cuma bedanya dalam tes deskripsi sama konjungsi di lagu itu penggunaannya berbeda. Kalau di tes deskripsi penggunaan konjungsinya itu lebih banyak. Karena dia kan percakapan, ya kan? Percakapan. Sedangkan kalau di lagu itu hanya penggunaan syair-syair. Yaitu pemilihan katanya yang tepat. Jadi meminimalisir penggunaan kata-kata. Tapi tetap dia menggunakan konjungsi, ya. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi ingat, setelah tahu tujuannya baru kita masuk ke materi. Siap? Nah, apa itu konjungsi? Konjungsi apa? Ya baca lah bareng-bareng. Konjungsi apa? Konjungsi Oke, betul. Konjungsi adalah kata hubung atau kata penghubung. Maksudnya satu kata ini anggapnya satu kata ke-1, ini kata kedua. Nah, kata ini kita gabungkan. Gabungannya itulah yang dinamakan konjungsi. Yang kedua apa? Konjungsi memiliki peran penting dalam menyusun kalimat dan paragraf. Betul tadi, karena konjungsi itu adalah penyatu antara kalimat satu dan kalimat kedua, antara paragraf satu dan paragraf kedua. Nggak cuma kalian aja yang butuh penyatu ya, kata itu juga butuh penyatunya. Sampai di sini apa? Paham ya? Jadi coba apa konjungsi? Kata penghubung atau kata yang menghubungkan kalimat atau paragraf. Ya. Nah, fungsi konjungsi. Fungsi konjungsi apa? Ya betul, karena penghubung dia berarti ya konjungsi fungsinya untuk menghubungkan antar kalimat, antar frasa, bahkan antar paragraf. Dia menghubungkan gitu loh. Kayak kalau kehidupan sehari-hari, kalau jalan satu dan jalan satunya, kalau melewatin sungai, pasti nggak bisa kan? Dia penghubungnya apa? Jembatan. Ya, jembatan. Sama, jadi konjungsi itu juga sama sebagai jembatan untuk kalimat satu dengan kalimat yang lainnya agar kita bisa, kalau di jalan ada jembatan biar kita bisa menyeberang. Kalau kalimat satu dan kalimat yang kedua digabungkan supaya biar kalau ada penghubung biar apa? Biar apa? Jangan ragu-ragu, biar apa? Ya, biar nyambung, biar masuk akal, biar lengkap. Gitu ya. Itu adalah fungsi konjungsi.
Nah, penggunaan konjungsi yang kalimat yang kedua ya dibaca bareng-bareng. Penggunaan konjungsi membuat makna kalimat menjadi lebih jelas dan teks menjadi lebih nyaman untuk dibaca. Ada yang baca cuma yang dibaca terakhir doang yang bisa bareng-bareng ya. Jadi konjungsi itu membuat makna kalimat menjadi lebih jelas dan teks menjadi lebih nyaman untuk dibaca. Seperti itu. Misal, Bapak kasih contoh aja kalimat. Misal kalau kita tidak menggunakan konjungsi ya. Ini kalimat sederhana aja. Nah, kalimat 1 dan kalimat 2 ini menggunakan konjungsi yang mana? Ini konjungsi sederhana. Nomor 1, ayah ibu pergi ke pasar. Kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, ayah dan ibu pergi ke pasar. Enak yang mana bacanya? Enak yang kedua. Karena dia menggunakan konjungsi. Konjungsi apa? Kemudian konjungsi membuat makna kalimat menjadi lebih jelas dan menjadi lebih nyaman untuk dibaca. Coba sekarang sebutkan satu contoh kalimat lagi yang menggunakan konjungsi biar lebih enak. Coba. Yang sederhana aja. Penggunaan konjungsi atau itu konjungsi. Siapa yang bisa buat kalimatnya? Iya, silakan. Tulis nggak apa-apa. Biar kamu aja tahu. Atau konjungsi. Banyak ya kalau kita tahu. Tepuk tangan buat Tiara. Tepuk cinta. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Betul sekali ya. Nah, dia atau dia penggabung kalimat beli bakso atau beli atau mie ayam aku suka keduanya. Karena apa? Dia bingung. Ada dua pilihan. Contoh lagi sederhana ini. Ayah akan pergi ke pasar dan ibu akan pergi ke tempat nenek. Aku bingung mau ikut ayah atau ikut ibu. Itu penggunaan ataunya ada kan? Di situ tadi penggunaan konjungsinya ada berapa aja? 2, ada atau ada dan. Itu yang paling sederhana ya. Paham ya yang di sini ya? Lanjut. Lanjutkan. Ya ini contoh konjungsi. Ini yang sudah kita buat tadi ya. Sekarang kita lihat contoh konjungsi yang sudah Bapak siapkan buat kalian. Tolong diperhatikan. Pertama, ibu akan pergi ke pasar dan ayah akan pergi ke sawah. Coba baca bareng-bareng bersama-sama. Ibu akan pergi ke pasar dan ayah akan pergi ke sawah. Menggunakan konjungsi apa? Dan ya, jadi dan itu adalah penghubung ibu akan pergi ke pasar dan penghubung ayah akan pergi ke sawah. Bisa ya menggunakan konjungsi dan? Bisa. Sebenarnya pembelajaran konjungsi ini sangat mudah sekali. Mungkin di SD kita kayak SD sebenarnya ya. Penggunaan kalimat saja. Kayak mengisi kalimat yang mengumpang, kalau yang mengumpang masih belum lengkap, ya kita tinggal melengkapinya. Seperti itu. Ya.
Jadi Bapak harapkan kalian harus bisa ini, jangan sampai ada yang nggak bisa. Kalimat yang kedua, coba baca bareng-bareng. Jika hari hujan, tidur tidak sekolah karena jalan rusak dan susah dilewati. Menggunakan kondisi siapa? Karena Jadi dia menggunakan dua konjungsi. Itu kalimatnya ada berapa yang disebutkan? Kalau dipisah, ada berapa? Ada tiga. Salah ada tiga. Pertama kalimat yang pertama, jika hari hujan Rido tidak sekolah. Pertama, yang kedua, jalan rusak, dan yang ketiga susah dilewati. Bisa ya? Bisa. Lanjut. Nomor tiga. Hari sedang hujan ketika aku tidur siang. Siapa yang di sini yang mau tidur siang? Saya. Kalau tidak tidur siang, kalau biasanya udah tidur siang, apa yang kalian rasakan? Pusing. Sama Bapak juga kadang-kadang gitu. Ya, makanya tidur siang. Perlu kalian ketahui ya, tidur siang kalau riset mengatakan itu akan membuat kalian menjadi lebih cerdas. Relax oke, karena kita istirahat. Tapi risetnya kalau tidur siang menambah otak kita tuh berkembang, jadi makanya bisa menjadi lebih cerdas. Jadi kalian yang merasa orang cerdas banyak-banyak tidur siang. Ingat ya, tidur itu banyak sekali jam-jamnya. Kalau tidur siang itu membuat otak berkembang cerdas. Kalau tidur di bawah jam 8 atau di atas jam 10 itu katanya misalnya itu kalian cepat tua. Jadi kalau kalian tidak mau cepat tua, jangan tidur lebih dari jam 10. 11 ya, 10 atau jam 11. Rido lagi begadang ya? Ya. Itu makanya nggak fresh, ngantuk terus ini. Enggak ya, jangan begadang ya. Ya boleh sesekali, tapi jangan sering. Nanti cepat tua. Lanjut. Kata yang terakhir. Bacakan bareng-bareng. Iya. Rajin mandi dan mencuci pakaian kita supaya badan kita sehat dan tidak terkena penyakit. Oke, Bapak tanya sekarang, jujur. Siapa di sini jarang mandi? Riko ya? Tadi kita mau angkat tangan tapi ragu-ragu, enggak kan? Enggak lah, seganteng itu masa jarang mandi ya kan? Bahaya. Tadi nggak dapat cewek nanti kalau nggak jarang mandi ya kan? Oke, kita harus rajin mandi. Kenapa? Dan mencuci pakaian kita supaya badan kita sehat dan tidak terkena penyakit. Karena penyakit dari yang ditimbulkan jarang mandi itu apa yang pertama? Yang kalian ketahui? Penyakit yang disebabkan karena jarang mandi. Pertama apa? Hah? Kok demam? Kalau kamu demam. Iya, gatal. Di sini siapa yang gatal? Ingat, gatal ya, jangan kegatalan. Ingat bahaya, beda ya. Gatal sama kegatalan. Hati, boleh kegatalan ya. Yang kedua apa? Silakan kata-kata. Badan lengket. Ya masuk akal. Badan lengket, bau, ya kan? Bau dan pokoknya kalau bau nggak mandi itu ya terasa sekali aromanya ya kan. Terus yang ketiga pasti itu karena panas kurang itu pasti kudis itu karena efek jarang mandi terus gosoknya nggak bersih. Hati-hati makanya ya, makanya kalian cewek-cewek yang cantik, cewek-cewek yang ganteng ini kan masa pubertas kayak gini kalian harus rajin-rajin menjaga kebersihan. Pakai deodoran kalau ke sekolah biar kawannya jadi kena nggak pusing nggak ada bau tiap kalian itu ya. Hati ya, oke. Lanjut ke materi kita. Contohnya coba dibaca lagi. Kita harus rajin mandi dan mencuci pakaian kita supaya badan kita sehat
kita harus rajin mandi dan mencuci pakaian kita supaya badan kita sehat dan tidak terkena penyakit. Penggunaan kondisi ada berapa di situ? 3. Ada 3. Yang bapak merah ini dulu dong, yang bapak merah ini berarti ada 3. Dan pertama dan, kedua supaya, ketiga dan. Kalimatnya ini bukan ada berapa? 4. Kita harus rajin mandi, mencuci pakaian kita, badan kita sehat, tidak terkena penyakit. Paham sampai di sini? Paham. Mau ditanyakan? Silakan tanyakan. Sebelum kita lanjut ke materi, ini kita belajar tentang contoh konjungsi. Contoh konjungsi, pengertian konjungsi yang sudah kita lakukan tadi. Kalau ada yang mau tanyakan, tanyakan. Gak usah ragu. Nanti kalau nggak ngerti, pura-pura nanti bapak kasih soal, bingung. Ada yang tanyakan? Iya, tiada. Kata konjungsi apa selain dan, karena, ketika, dan supaya? Oh banyak ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Tiara atas pertanyaannya yang berbobot. Berbobot. Ya bapak seperti tadi, yang paling itu contohnya ya, karena, ketika, supaya. Selain contoh-contoh itu banyak sekali konjungsi yang digunakan. Contohnya tulis ya. Ada. Tetapi oleh karena itu, oleh sebab itu, sedangkan dan sebagainya. Ini contoh sederhananya, ya. Jadi banyak. Berbaca itu kan bapak yang keren. Tetapi oleh karena itu, oleh sebab itu, sedangkan, setelah itu, dan, karena, atau, supaya, itu adalah contoh penggunaan kata konjungsi. Itu ya, Tiara ya, yang kawan-kawan yang lain. Paham? Oh, ada yang menanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita selanjutnya lanjut ke penggunaan konjungsi pada sebuah lagu. Ingat, coba jangan dulu. Penggunaan kalian saat mendengar lagu, apa yang kalian rasakan? Apa? Selain senang, relax. Selain relax, setelah menikmati kalian ikut ngoceh mulutnya, menirukan lagunya. Betul? Betul. Ya, lagu itu memang indah karena dia penggunaan kata-katanya sudah dipilih. Dan sedangkan konjungsi digunakan dalam sebuah lagu itu digunakan agar kata-katanya makin enak didengar. Oke? Nah, ada sudah tidak asing dengan lagu ini? Apa itu? Kita usahakan batas senja. Ada yang sudah dengar lagu ini? Ada orang yang sudah hafal? Nah, gini. Ini kan katanya ya, takdirnya ya. Nah, dari saya ini yang penggunaan kata konjungsinya di mana? Coba kita bareng-bareng. Ada bagian yang belum kita rasa. Ada konjungsi nggak? Tidak. Setelah bersama, usahakan semua. Ada? Ada yang kalimat setelah. Kira-kira kapan waktunya tiba? Konjungsinya ada? Ada. Yang mana? Kapan? Segala upaya apapun kita coba. Ada nggak? Konjungsinya? Dan laksana adalah kuserahkan padanya. Ada nggak konjungsinya? Sang pencipta, dengarlah doa kita berdua. Ada nggak konjungsinya?
Jika tidak hari ini mungkin minggu depan. Solusinya ada? Yang kedua, jika tidak minggu ini sama memungkinkan. Baik segala harapan pada apa yang kita impikan. Ada nggak solusinya? Mana? Mana? Ya, Bapak coba. Nah, so saya yang kedua.
Pak, untuk yang penggunaan konjungsi di lagu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nah ini duduknya sudah berdasarkan kelompok yang sudah kita buat kemarin. Kalau tidak, akan Bapak bagikan ke laptop. Kalau dikerjakan berdasarkan kelompoknya ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya nanti. Kalau sudah selesai, nanti setiap kelompok untuk maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ingat, ini cuma mengisi kata konjungsi yang dibutuhkan. Di sini ada soal-soal, ada paragraf, tapi masih rumpang belum lengkap. Tugas kalian, ya yang kosong ini kamu tambahin menggunakan konjungsi apa yang tepat. Seperti itu. Paham? Dikerjakan di lembar di belakangnya. Seperti ya. Silakan ini kelompok 1. Kita kerjakan bareng-bareng kelompoknya. Kelompok 2, 3. Mudah itu, cepat. Jangan kerjakan kalau merasa sudah selesai cukup maju untuk presentasi. Cuma melengkapi kalimat-kalimat yang rumpang aja. Sesuaikan. Kalau nggak ngerti nanya ya, nanya jangan takut. Apa tak dikit. Ingat jangan hanya menggunakan konjungsi dan aja, disesuaikan aja. Bisa kan? Bisa biji? Senyum sendiri. Atau perlu kalian mengerjakan kalian Bapak putarkan musik? Mau? Lagu apa? Rekodnya lagu apa? Sempurna lagu siapa itu? Oke, karena kalian semua sepakat sambil dengerin musik. Andra akan menggunakan bondnya. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by writing down everything I need to get done and a list. Next, I set a priority and a due date.
wondering how I score top essay marks like these in university, one of my secret weapons is asking Kalau sudah selesai, siap-siap untuk presentasi setiap berbagai kelompoknya ya, mari semua ya. Bapak putri musik biar relax ya, jangan tidur, tapi tidur. Bahaya ini.
Kalau sudah, kita presentasikan dari siapa kelompok berapa dulu yang mau maju duluan? Silakan. Silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Maju semua ya. Nah, karena kelompok 3 maju duluan, itu kan tadi ada berapa soal? 5 kali lihat ya. Jadi itu pilih satu paragraf aja yang kamu mau selesaikan. Mau nomor berapa? Paragraf berapa? Oke, kelompok 3 yang mau dijawab kelompok paragraf 1. Jadi yang lain jangan dijawab lagi ya. Sekarang kita samakan dengan jawaban kalian. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Leha. Paragraf 1. Ibu memasak di dapur dan ayah memperbaiki mobil di garasi. Adik sedang belajar di kamar dan kakak menonton televisi di ruang tamu. Kami semua sibuk dengan kegiatan masing-masing, tetapi kami tetap saling memperhatikan. Adakah yang ingin ditanyakan? Ada ya? Yang kalian menanyakan? Apa ada yang beda atau sama? Sama? Nggak ada yang bertanya? Nggak ada? Oke, tepuk tangan dulu. Kalau tidak ada yang mau bertanya, boleh diakhiri kelompoknya. Sekian diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? Oke, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Iya, maju semua. Yuk. Enggak, untuk kelompok 4 mau pilih paragraf yang nomor berapa? 2. Oke, kelompok 4 pilih paragraf kedua. Jadi yang kelompok 1 dan kelompok 2 nanti jangan pilih paragraf kedua ya. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nisa. Paragraf 2. Kami harus segera berangkat karena hujan turun dengan deras. Lalu kami memutuskan untuk membawa payung dan jas hujan. Karena perjalanan agak sulit, kami tetap melanjutkan dengan hati-hati. Ada yang perlu ditanyakan? Yuk kelompok yang lain kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada yang nggak sama mungkin kamu bisa bacakan hasil punya kamu, nggak apa-apa. Yuk. Kelompok 2 sama jawabannya? Kelompok 1 sama jawabannya? Tidak, bacakan punya kamu. Paragraf kedua. Ya. Kami harus segera berangkat, tetapi tidak turun dengan deras. Setelah itu, kami memutuskan untuk membawa payung dan jas hujan. Tetapi perjalanan agak sulit, kami tetap melanjutkan dengan hati-hati. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Ada yang lain? Nah gini, ini adalah perbedaan pendapat. Tapi saat kalian baca tadi, itu kalimat konjungsinya digunakan sesuai enggak? Sesuai. Berarti kalau sesuai, berarti jawabannya benar. Karena apa? Bahasa Indonesia itu kita tidak bisa fokus hanya satu jawaban saja yang benar. Bukan seperti matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada yang lain nggak selain 2 jawabannya? Iya. Tepuk tangan buat
warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kelompok 1 dan kelompok 2, siapa yang sudah mau maju? Ya, silakan kelompok 2. Kelompok 2 duluan ya. Kelompok 2 mau paragraf nomor berapa? 4. Oke, kalau kita paragraf nomor 4. Silakan Adil Restu Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang dibacakan oleh Riko. Kami ingin pergi berlibur ke pantai, tetapi kami harus menunggu sampai libur sekolah tiba. Setelah kami menunggu, kami merencanakan semua kegiatan yang akan kami lakukan di sana. Karena itu kami juga menyiapkan semua perlengkapan yang diperlukan. Ada yang lain jawabannya dari kelompok lain? Ada ya? Kelompok Lea, silakan kelompok 3 dijawab dan dibacakan hasilnya kalian. Baca aja, nggak usah ragu. Kami ingin pergi berlibur ke pantai. Oleh karena itu, kami harus menunggu sampai liburan sekolah tiba. Lalu kami menunggu, kami merencanakan semua kegiatan yang akan kami lakukan di sana. Dan kami juga menyiapkan semua perlengkapan yang diperlukan. Tepuk tangan dulu. Jadi, ada yang salah apa benar semua? Kelompok kalian coba. Sama enggak? Ya, kayak itu tadi. Nah, kalau dari jawaban kelompok 2 benar, kelompok 3 juga benar, cuma kelompok 3 yang disalahnya di konjungsi terakhir. Ya, itu bukan menggunakan konjungsi dan, tetapi menggunakan konjungsi karena itu atau oleh karena itu. Itu aja sih. Tepuk tangan buat mereka berdua. Dari kami, saya Riri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kelompok terakhir. Ya, silakan. Bapak duduk di sini ya. Jangan berdiri terus. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Bunga Indah Lestari. Oke, kelompok 1 yang paragraf nomor berapa yang mau dibacakan? Oke, silakan. Dia rajin belajar setiap hari dan dia selalu mendapatkan nilai yang baik dan dia sering membantu teman-temannya yang kesulitan. Oleh karena itu dia disukai oleh banyak teman di sekolah. Ada yang lain? Ada. Silakan dibacakan kelompok 4. Dia rajin belajar setiap hari. Oleh karena itu dia selalu mendapatkan nilai yang baik dan dia sering membantu teman-temannya yang kesulitan. Oleh sebab itu, dia disukai oleh banyak teman di sekolah. Ya, benar semua. Tepuk tangan. Boleh diakhiri? Gak ada yang nanya kan? Ada yang nanya nggak kelompok yang lain? Diakhiri. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh katanya dikumpulkan ke depan.
ini itu konstruksi tadi kita gunakan di dalam teks atau dalam kalimat atau dalam paragraf. Udah, yang penting kita sesuaikan dengan kalimatnya. Kalau kita baca merasa mengganjal di hati kita, berarti itu salah. Tapi kalau pas atau sesuai itu berarti benar. Kayak gitu, karena apa? Kita tidak bisa berpatokan dengan satu kata konjungsi saja, tapi banyak versinya ya. Tadi karena bahasa Indonesia itu kan ilmu. Bukan ilmu apa? Bukan ilmu pasti. Contoh sederhananya, kalau kita mau makan buah apel, bagaimana cara memakan buah apel? Anggap aja ini buah apel. Cara memakan kayak ini gimana? Pertama, dipotong. Kedua, langsung digigit. Ketiga, dikunyah. Nah, ya. Mungkin diremukkan, baru dimakan. Keempat, mungkin dipotong pakai pisau, dipotong pakai golok, dipotong pakai silet atau gunting. Itu bahasa Indonesia, banyak caranya tapi tujuannya satu. Beda dengan ilmu pasti kayak fisika, matematika tadi, kalau 1 tambah 1 sama dengannya tetap 2. Oke, paham ya? Kalau tentang konjungsi dalam teks sudah paham, Anda juga tadi sudah kerja bersama kelompoknya. Sekarang kita mengerjakan konjungsi yang ada di lirik lagu. Oke, kalau kerjakan kalian sendiri-sendiri, ditulis di buku latihan, ya, nanti dikumpul kalau sudah ya. Bapak kasih waktu, nggak usah lama-lama, 10 menit cukup. Karena cuma lagu itu kan apa ya? Konjungsinya sedikit, jadi lebih mudah. Ya, oke. Lagu apa? Di akhir pekan, Pak. Manu. Mana? Hah? Iya. Manu. Di akhir pekan. Bapak, jangan. Manu itu lagi siapa? Angkas. Iya. Enak lagi ya? Enak. Ya, yang kita jangan. Oke. Bapak jawabin. Bapak ya. Nah, ini Bapak buatkan langsung liriknya, jadi kalian langsung lihat di sini aja. Nanti paragraf kalian lihat penggunaan konjungsinya ya. Siap? Masuk ya.
Sudah semua? Oke, Bapak periksa dulu satu-satu ya. Coba kami kalau periksa jawaban kalian, ada yang mau ditanyakan enggak? Atau mau bisa biar lebih merasakan lagi, Bapak putarkan satu lagu lagi? Oke. Bapak putarkan satu lagu lagi, tolong dipahami. Oke. Sekarang ini lagunya Bapak agak minta request dari kalian, tapi ini lagu dari Bapak. Aduh, apa nih? Asik. Kalian hobinya galau kan? Gak apa-apa galau, yang penting jangan dibawa kehidupan. Kalau jalan atas mata. Hati ya.
untuk lebih biar lebih menarik lagi pelengkapnya ya dalam versi-versi itu biar lebih indah. Ya, kan ya? Kan? Jangan nangis ya. Ada nangis salah lah ya, berarti gagal itu ya. Kita kan belajar tentang syair konjungsi yang ada di lagu dan di teks ya. Di teks tadi ya. Oke? Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan ya, ada? Angkat tangan. Angkat tangan dong yang bisa nyimpulin. Siapa? Ridho. Ya, boleh silakan. Konjungsi atau kata hubung tugasnya menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, juga paragraf dengan paragraf. Cukup? Tuh. Ada yang lain mau menambahkan konjungsi? Tidak ada? Ya benar lagi. Benar ya? Kok benar lagi? Benar. Tepuk tangan. Beri tepuk tangan cinta buat Ridho. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta tangguh. Betul ya? Jadi konjungsi itu adalah kata penghubung antar kata, antar kalimat, atau bahkan antar paragraf. Sedangkan kalau konjungsi yang digunakan dalam sebuah lagu digunakan untuk memperestetik lagu tersebut agar maknanya bisa lebih tersampaikan kepada pendengar. Baiklah. Sebelum Bapak akhir untuk hari ini, kita breaking dulu. Mas breaking nggak? Breaking Bapak ada satu breaking biar otak kalian itu encer. Gerak-gerak dulu ya. Aram samsam, benar-benar aram samsam. Ayo, sekarang mau gambar yang mana? Yang atas ya teman, berdiri. Berdiri dong. Ya. With a complete view of your sales pipeline, from the first meeting to the final follow-up, Zapier keeps your pipeline flowing smoothly. halaman 30 setelah konjungsi di situ ada penjelasan teks prosedur, silakan dibaca-baca di rumah ya, dibaca-baca di rumah, dipahami. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tersebut. Jelas ya? Jelas. Tidak. Setelah ini kalian belajar siapa? Setelah ini Bapak keluar, kalian boleh keluar juga untuk mengganti
kostumnya ya. Kostum apa? Bukan kostum Spiderman ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa kalian terima dengan baik dan akhirnya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak ini terus hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.